Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian digital, logika rangkaian digital untuk praktikum dengan menggunakan software. Software yang kita gunakan adalah Proteus. Jadi ini cukup terkenal untuk simulator rangkaian elektronika. Ya, di sini sudah saya sertakan link untuk mendownloadnya. Dan Proteus ini kita akan gunakan untuk mengerjakan modul praktikum aljabar boolean. Ini bisa dilihat di V-Class ya. Jadi untuk mengerjakan modul praktikum, silahkan disimak dulu video ini sampai habis. Jadi kita buka dulu modul praktikumnya. Ini modul praktikum aljabar boolean ya. Jadi di modul ini tujuannya adalah mahasiswa memahami konsep aljabar bool dalam rangkaian digital. Mahasiswa dapat membuat rangkaian digital dari persamaan aljabar boolean. Nah, jadi pembuatan rangkaian digitalnya ini nanti dilakukan melalui software saja, jadi tidak menggunakan rangkaian real ya. Jadi tidak perlu merangkai komponen-komponen elektronika, menyolder dan sebagainya ya. Nah, teori aljabar bool itu menggunakan 3 operasi logika dasar yaitu gerbang AND, OR, dan NOT. 3 gerbang ini sudah kita bahas di pokok bahasan sebelumnya. Nah, kita lihat langsung saja contoh fungsi aljabar bool. Jadi ini sebuah persamaan fungsi aljabar bool. F sama dengan X ditambah Y not, ya ini tanda not ya, dikali Z. Fungsi F sama dengan 1 jika X sama dengan 1 atau jika kedua nilai Y not dan Z sama dengan 1 ya. Jadi ini contoh persamaannya. Nah, bagaimana persamaan fungsi aljabar boolean ini kalau kita mau buatkan dalam bentuk rangkaian? Ini tabel kebenarannya ya. Ini Y, kalau Y-nya X-nya 0, Y-nya 0, Y not berarti 1 ya, kebalikan dari Y. Kemudian Z-nya 0, kemudian Y dikali Z di aljabar bool. Berarti ini 0. Perkalian ini adalah gerbang N ya. Kalau penjumlahan nanti itu gerbang OR. Jadi ini artinya Y not N Z. Jadi N ini 1, N Z 1 dan 0, 1 N 0 itu hasilnya 0. Kemudian ditambahkan X 0 ini diorkan dengan 0 ini hasilnya 0. Kita lihat contoh yang kedua. X-nya 0, Y-nya 0, X not-nya berarti 1, sekarang Z-nya 1. Berarti Y di N-kan dengan Z, 1 di N-kan dengan 1 hasilnya 1. Kemudian 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. 1 or 0 hasilnya 1. Itu ya. Tabel kebenarannya dari sebuah fungsi aljabar bool. Nah, setelah itu bagaimana kalau dibuatkan rangkaiannya? Ya, cukup sederhana. Tadi sudah saya bilang bahwa untuk fungsi penjumlahan itu menggunakan gerbang OR seperti ini. Ya. Sementara untuk perkalian itu menggunakan gerbang AND. Jadi kalau kita lihat di sini inputnya adalah X, Y, Z. Jadi perubahannya ada 3, variabelnya ada 3, X, Y, dan Z. X, Y, Z. Nah, di persamaan ini Y-nya itu di not kan. Jadi di sini kita kasih gerbang not dulu. Ini jadi Y not. Kemudian Y not ini di N-kan dengan Z. Hasil perkalian ini di-OR-kan dengan X. Gitu ya. Nah, itu bentuk dari fungsinya menjadi bentuk rangkaiannya. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, kemudian ada relasi-relasi dasar aljabar bool ya, ada 19. X ditambah 0 itu sama dengan X. Ya, jadi itu ketetapan ya, relasi dasarnya. X ditambah 1 sama dengan 1. X dikali 0. Ya, ingat ya, kalau tambah ini adalah OR, kalau kali atau titik ini adalah N.
logika N ya. X di N kan dengan 0, itu hasilnya 0, dan seterusnya sampai X ditambah X dikali Y itu sama dengan X ya. Oke, nah berikutnya kita masuk ke praktikumnya, percobaan ya. Membuat fungsi aljabar boolean dari rangkaian logika berikut. Jadi di sini saya akan contohkan saja untuk yang gambar 1A ini ya. Gambar 12A nanti silahkan dilanjutkan untuk soal yang berikut-berikutnya. Saya contohkan untuk satu rangkaian ini ya, dengan menggunakan Proteus. Jadi percobaan ini instruksinya adalah buat fungsi aljabar bool dari rangkaian logika berikut. Jadi kalau kita lihat ini adalah gerbang N, tapi not ini gerbang NAND ya. Jadi inputnya ada A, ada B. Di A, NAND B, kemudian dinankan lagi dengan inputnya, dua output tersebut dimasukkan ke gerbang NAND lagi ya. Kita simulasikan, coba simulasikan menggunakan Proteus. Kita buka Proteusnya, kita bikin new project. Oke, ini saya bikin aja praktikum 1. Next. Jadi di next saja, default saja, no framework project karena tidak punya framework, kita cuma gerbang logika saja. Oke. Nah, ini adalah lembar untuk skematik di Proteus. Kita tinggal menambahkan gerbang-gerbang sesuai dengan gambar tadi. Ada 2 gerbang NAND, ada 2 input dan 1 output ya. Untuk menambahkan komponen, kita cukup tekan tombol P di keyboard. Ya, ini place ya. Ini kita ketikkan gerbangnya NAND. Ini gerbang NAND ya. Ini 2 masukan. Kita oke kan? Kita letakkan di sini. Jadi tadi ada 2. Jadi kita butuh 2 gerbang ini. Oke ya. Setelah itu dari gambarnya tadi kita lihat kembali di soal bahwa gerbang NAND kedua ini kita gabung kakinya dan disambungkan dengan output gerbang NAND pertama. Ini kita gabungkan, kemudian ini ya. Oke, kemudian ada 2 input dan 1 output. Kalau di sini outputnya LED ya, nanti kita ganti di Proteus. Nah, untuk inputnya kita gunakan, jadi sorry, saya ulangi, tekan P lagi untuk menampilkan jendela pick device ya, kalau kita mau cari komponen. Untuk input kita gunakan toggle, logic toggle, namanya logic toggle ya, seperti ini bentuknya. Kita oke kan, kita butuh 2 logic toggle, 1, 2. Oke, 2 logic toggle kita hubungkan ke kaki NAND pertama. Oke, seperti itu. Kemudian P lagi. Untuk output kita gunakan logic probe. Ya, yang besar aja biar kelihatan ya. Ini logic probe. Kita taruh di output rangkaian ini. Di NAND kedua. Oke. Udah, jadi seperti ini rangkaiannya. Kemudian kita tinggal simulasikan. Nah, di Proteus itu untuk mensimulasikannya ada di kiri bawah. Tombol di kiri bawah, nih tombol play ya. Oke. Nah, ini kalau sudah animating tulisannya berarti ini sudah disimulasikan. Nah, kita tinggal, kalau ini inputnya 0 dan 0, ternyata output dari rangkaian ini adalah 0. Ya. Sekarang kita rubah inputnya
1 dan 0. Outputnya masih 0. Kita rubah ini 0, ini 1. Masih 0. Kemudian kalau kita rubah menjadi dua-duanya 1, outputnya ternyata berubah jadi 1. Jadi 0, 0, keluarannya 0. 0 dan 0 ini menghasilkan logika 0. 0 dan 1, 0 dan 1 ini menghasilkan 0. 1 dan 0, 0. 1 dan 1, 1. Jadi kalau kita lihat penggabungan rangkaian dua gerbang NAND seperti ini, sebetulnya ini adalah rangkaian gerbang N ya. Nah, seperti itu. Kita bisa stop simulasinya. Nah, seperti itu ya. Itu cara mensimulasikan gerbang dasar di Proteus. Nah, kita bisa bikin gerbang apapun. Ingat tadi yang kita perlu adalah kalau untuk input kita gunakan logic toggle. Jadi kita bisa toggle 0 atau 1 inputnya. Dan untuk output kita gunakan logic probe. Jadi logic probe ini akan mendeteksi bahwa keluaran tersebut 0 atau 1. Kemudian kita tambahkan gerbang yang diperlukan seperti di praktikum ya. Seperti ini. Ini gambar kedua, lain lagi rangkaiannya. Ini silahkan dicobakan. Masukkan ini gerbang OR 3 masukkan, silahkan dicari di Proteus. Silahkan dicari di Proteus komponennya ya. Jadi untuk yang untuk yang A, tugasnya adalah menyusun fungsi boolean. Jadi ini ada A, ada B, berarti ini A, ini N, A, N, B, kemudian dinotkan, kemudian di N-kan lagi dengan yang kedua ya. Jadi yang untuk percobaan A, soal A, ini membuat rangkaian ini di Proteus. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, itu ya. Jadi yang A menyusun fungsi boolean, ini silakan disusun gambarnya di Proteus. Kemudian yang nomor 2 menggambar fungsi boolean, ini juga sama. Jadi kalau tadi bentuk rangkaiannya diberikan, sekarang bentuk notasinya sama, ada 19, juga disimulasikan di Proteus. Nah, gitu ya. Nah, di Proteus ini tadi ada yang kelupaan bahwa setiap projectnya kita bisa simpan. Setiap project ya. Project. Nah, jadi ketika tadi pertama membuat project, dia langsung minta mau disimpan di mana. Nah, gitu ya, nama filenya. Nah, jadi di soal ini berarti silahkan misalnya penamaannya ini A ya, A1, A11 ini. Oke, nama filenya kita sepakati aja sesuai nama gambarnya ya. Jadi project 12A, 12B, 12C, 13A, 13B, 13 sampai 13B, kemudian 14. Gak usah pakai titik ya, langsung aja 14 gitu. 13B, 13B jadinya ya. Nah, kemudian untuk yang project yang nomor 2 ini menggambar fungsi boolean. Ini nama projectnya 21, 22, 23, 24 sampai 219. Gitu aja. Oke. Gitu ya. Oke. Silahkan dicobakan praktikum ini dan dikumpul ya.
Kalau ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada saat jam perkuliahan. Oke, sekian dan terima kasih.